Halo sob, jumpa dengan saya Davin Asyari dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 19 dengan NIM 19049011000058. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview dua produk sebagai penugasan dari teknik antarmuka sob. Jadi, barang yang akan kita review pertama adalah ini dia, alat pendeteksi suhu dan kelembaban. Dan yang kedua ada aplikasi online shop Shopee. Oke, kita akan melanjut ke alat yang pertama dulu sob. Ini dia alatnya. Nah, ini dia alatnya sob. Jadi, pada alat ini kita akan dapat mendeteksi suhu dan juga kelembaban dari suatu ruangan. Ini dia alat. Pada alat ini terdapat di bagian depan ada LED yang bertuliskan kelembaban dan suhu. Ini sebagai output utama yang kita tuju. Dan di bagian atas ada tulisan alat pendeteksi suhu dan kelembaban. Di bagian bawah ada nama si pembuat, yakni saya sendiri sob. Jadi pada tampilan depannya cukup sederhana karena kita memfokuskan kepada output yang dituju, yakni suhu dan kelembaban. Dan di bagian depan ini ada juga tulisan mekatronik dan logo-logonya. Kemudian di bagian belakang dari alat ini ada sensor DHT11 sob. Jadi ini adalah input dari alat ini, yakni dia yang menangkap sebuah suhu dan juga kelembaban dari sebuah ruangan. Di bagian sampingnya ada baut penguncinya sob. Ini adalah baut untuk mengunci rangka dari alat ini sebagai pembuka dan penutupnya. Oke, cukup simpel alat ini. Alat ini saya rancang dengan model kotak supaya mudah ditaruh di mana-mana. Misalkan bisa kita taruh di meja, bisa kita taruh di atas sound system, bisa juga kita taruh di atas almari, atau di tempat-tempat lain seperti pojok ruangan dan lain sebagainya untuk mendeteksi suhu dari ruangan tersebut. Di bagian dalamnya dari alat ini ada sebuah Arduino Uno sebagai otak pemrosesnya. Kemudian ada juga sumber tegangan dari baterai 9 volt. Kemudian kita hubungkan antara input ke prosesor microcontroller sang pemrosesnya, yakni Arduino Uno, dan kita hubungkan ke output, yakni LCD maksud saya. Itu saja dari alat yang pertama. Oke, kita akan menuju ke produk yang kedua. Oke sob, untuk alat kedua kita langsung menuju ke aplikasinya, yakni aplikasi Shopee. Ini dia aplikasinya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, di tampilan awal ini ada sebuah logo Shopee. Kita lihat ada logo Shopee yang sederhana di tengah-tengah layar yang elegan. Jadi tampilan ini sangat mengenang bagi user bahwa ini adalah aplikasi Shopee. Seperti itu sob. Kemudian di tampilan awal ada, kita langsung berada pada rekomendasi dari Shopee. Oke, kita langsung saja menuju review aplikasi Shopee sesuai dengan 8 aturan kunci dari Mas Schneiderman. Jadi, aturan yang pertama, strive for consistency. Jadi pada aplikasi Shopee ini sob,
itu dapat dikatakan konsisten. Misalkan kita cari sebuah barang, nah maka akan ada tombol back di sini, atau maupun kita mau klik apapun akan ada tombol back di sini. Ini adalah salah satu contoh bahwa antarmuka dari Shopee ini konsisten sob, membuat user tidak takut untuk mengeksplorasi tiap bagian dari aplikasi ini. Jadi sesuai dengan aturan yang pertama ya. Oke, kita akan menuju ke aturan yang kedua. Cater to universal usability. Jadi untuk aturan yang kedua ini, bahasa gampangnya adalah shortcut sob. Kita sebagai user akan dimudahkan oleh Shopee sebagai user lama atau pengguna lama berbeda dengan pengguna yang baru. Misalkan pengguna lama, kita akan dihadapkan pada shortcut ini. Saat awal membuka aplikasi Shopee, kita akan disuguhkan dengan shortcut saldo ShopeePay dan juga ada shortcut dari koin kita sob. Jadi ini memudahkan untuk pengguna untuk menuju apa yang diinginkan. Seperti itu. Jadi Shopee sesuai dengan aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, over informative feedback. Jadi pada aplikasi Shopee ini sob, saat kita memesan barang, maka akan ada feedback atau informasi yang diberikan oleh Shopee bahwa ini kita sudah melakukan suatu tindakan sebagai respon dari tindakan kita. Jadi user tidak bingung apakah tindakannya sudah direspon oleh sebuah aplikasi ini. Seperti itu sob. Misalkan kita memesan suatu barang dan kita buat pesanannya, maka akan ada notifikasi dari Shopee-nya sob. Nah, di sini akan ada informasi bahwa barang belum dibayar, seperti itu. Kita masuk ke aturan yang keempat. Design dialogue to yield closure. Jadi pada aturan yang keempat ini, misalkan gampangnya adalah penutupan sob. Jadi pada tahap ini sudah tidak ada tahapan lagi. Misalkan kita membeli sebuah barang dan kita sudah membayar barang tersebut, melakukan pembayaran, maka sudah tidak ada tahapan lagi dan Shopee akan mengonfirmasi dengan sebuah notifikasi di status bar dari tiap HP. Seperti itu. Jadi aplikasi Shopee ini sesuai dengan aturan yang keempat. Aturan yang kelima yakni over simple error handling. Pada aturan kelima ini, misalkan nih salah satu contoh, saat kita mempunyai voucher dengan metode pembayaran ShopeePay, saat kita menggunakan metode pembayaran yang lain, misalkan pakai pembayaran suatu bank atau pakai pembayar Indomaret atau Alfamaret, maka terdapat error, yakni seperti ini sob. Nah, ini error yang terjadi bahwa voucher tidak dapat digunakan untuk metode pembayaran. Jadi sederhana sekali bahwa Shopee ada sebuah tampilan sederhana untuk mengatasi error. Salah satunya ini sob. Masih ada lagi, banyak lagi saat mungkin kita melakukan pendaftaran dengan aplikasi Shopee-nya, mau mendaftarkan diri, membuat akun, ada memasukkan email, ada formatnya, dikasih format, kalau salah ini salahnya bagaimana, seperti itu. Oke, kita lanjut ke aturan yang keenam. Permit easy reversal of actions. Jadi pada aturan yang keenam ini sob, bahwa di aplikasi Shopee kita dapat
meng-cancel pesanan kita. Kita dapat meng-cancel atau membatalkan pesanan yang telah kita lakukan. Gampangnya seperti itu. Jadi aplikasi Shopee ini sesuai dengan aturan yang ke-6. Kita lanjut ke aturan yang ke-7, yakni support internal locus of control. Jadi kendali penuh pada user untuk mengotak-atik tampilan yang ada. Pada aplikasi Shopee ini, saya rasa agak kurang ya untuk aturan yang ke-7 ini. Dalam aplikasi Shopee, kita hanya dapat mengatur, mengcustom pengaturan chat, template pesan, pengaturan privacy, dan pengaturan notifikasi. Itu saja sob. Jadi sangat kurang untuk kendali kontrol untuk mengotak-atik tampilan dari Shopee. Jadi pada aturan yang ke-7 ini Shopee agak kurang menurut saya pribadi. Untuk aturan yang ke-8, yakni reduce short-term memory load. Pada aturan ini Shopee terdapat sebuah fitur yakni terakhir dilihat. Jadi ini mengurangi ini tampilan terakhir dilihat, dan juga favorit saya. Ini dapat mengurangi masalah yang terjadi untuk memori jangka pendek. Misalkan kita sehabis mencari sebuah barang dan kita lupa tadi habis mencari barang apa, kita dapat lihat di terakhir dilihat sob. Kita juga dapat melihat ke favorit saya saat kalian sukai suatu barang dan kalian ingin melihat-lihatnya lagi nanti, seperti itu. Oke, cukup sekian review produk dari saya Davin Asyari, NIM 1958. Jika ada salah atau pendapat yang kurang berkenan di hati teman-teman, silakan kritik dan sarannya dikirim ke saya pribadi. Akhir kata, saya akhir video pada kali ini. See you, bye-bye di video-video berikutnya.